Kita akan memberi ruang untuk pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai mengenai adat dan istiadat yang mungkin masih gelisah dalam hatinya? Ya, silakan. Maaf kalau saya duduk. Maaf kalau saya berdiri. Dan bosan. Bang, apa kabar? Saya ini Lolis Sianipar, putranya Amang Sianipar Kelapa Gading. Oh iya? Iya, Amang. Waduh, udah lama kan? Jadi ada yang ingin aku tanya, Ya, Bang. ya. Waktu aku hamil anak 7 bulan, Ya. kalau di adat kita kan ada ulos, apa ya, mabusuri istilahnya, Bang ya. Waktu itu saya karena terikut, karena suami saya memang adat banget ya, Bang ya. Terikutlah dengan iya aku pengen gitu. Tapi prinsip di mama saya akhirnya gini, guru, bukan mama tidak mau memberikan ulos, tapi kalau konsep itu salah artinya bahwa hula-hula yang mengulosi supaya bayi ini lahir dengan sehat, itu mama berat untuk memberikan. Jadi ulos itu akhirnya mama disorti, dilipat. Dilipat tapi didoakan gitu. Jadi maksudnya mungkin mama ingin mengajar kepada kami juga bahwa adat boleh jalan tapi konsepnya yang harus dirubah. Itu mungkin ke keluarga suami saya. Tapi Bang, bagaimana kalau itu aku berlakukan ke keluarga guruku nanti gitu loh Bang. Kalau aku tetap melakukan ulos, karena memang mungkin di adat di suami saya itu suatu adat yang kalau kita sebagai hula-hula guru kita 7 bulanan itu kita memberikan ulos mambusuri seperti itu. Kadang-kadang gara-gara aku ingat apa yang dikatakan Abang kenal mama bapak aku ya, bagaimana mereka. Jadi kadang-kadang bagaimana cara untuk ngomong hal ini nanti juga ke keluarga besar tentang yang ini Bang. Bang. Terima kasih Tuhan. Senang ketemu, udah lama nggak ketemu. Siapa nama abangmu yang gede? Marulang. Ya. Sehat? Ada sedikit masalah. Oh gitu, oke. Orang tua dia kenal lama saya udah mungkin tahun 80-an lah ya. Ini pertanyaan bagus. Tetapi perlu hati-hati. Yang pertama, jangan lakukan sesuatu karena takut manusia. Itu kita tanpa sadar sedang mengandalkan manusia. Jangan lakukan sesuatu tanpa tujuan. Makanya di bagian akhir tadi, apapun kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kau misalnya lakukan itu supaya tetap berfungsi kalian jadi terang negara buat keluarga mereka, supaya Injil dan Yesus semakin mereka kenal, lakukan. Benar dibuka gitu Ya. Kalau kalian lakukan sekedar takut manusia, jahat di mata Tuhan. Kalau kalian nggak lakukan, jadi batu sandungan, akhirnya sikap mereka terhadap wibawa ilahi yang untuk kita menyatakan kebenaran Tuhan bagi mereka terhalang, tidak. Jadi harus ada tujuan, yaitu 1 Korintus 31. Segala sesuatu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku lakukan ini supaya satu saat menyatakan Injil. Sayangnya kita seringkali berfamili hanya sekedar gitu, tanpa tujuan. Padahal Yesus mau mati untuk kita. Kenapa pikiran perasaan kita bagaimana orang supaya percaya? Kenapa itu enggak? Itu kegagalan orang Kristen. Akhirnya rasa gak enak. Kalau gak enak sama orang, itu baunya humanis. Dan lama-lama bisa kejahatan. Karena segala sesuatu kalau kita lakukan gak untuk Tuhan, untuk gak kemuliaan nama Tuhan, itu menyangkal Yesus menebus kita. Kalau Yesus menebus kita, ingat 1 Petrus 2:9, kita imamat yang rajani, lanjut, kepunyaan Allah sendiri. Tujuan apa? Untuk melakukan kehendaknya. Kita bukan kepunyaan kita lagi. Makanya orang bertobat lahir baru harus dilengkapi. Maafkan saya ya, gereja yang jumlah jemaatnya banyak itu blunder.
bukan mungkin, mengorbankan kualitas. Itu dikagumi manusia cuma banyak itu. Tuhan mampu nggak memuridkan 200.000 orang? Kenapa 12? Supaya kita pegang kita. Jadi saya bersama saya, cuma saya puluhan orang nggak ada masalah sama saya. Yang penting mereka ngerti, terjaga. Tapi nanti multiplikasi untuk mereka memuridkan jadi banyak. Waktu kita meninggal jadi banyak, itu namanya apa? Legacy. Waktu kita hidup banyak, begitu kita meninggal gereja yang merosot, itu kan gagal. Kan berhasil orang jadi hamba Tuhan ketika dia meninggal, bukan waktu dia hidup. Dia meninggalkan sesuatu yang bagus kan? Nah, jadi makanya saya bilang kegagalan gereja terlalu memperhatikan kuantitas, akhirnya kualitas jemaat. Dia kerja, dia berfamili, dia mareda, dia sama parumain, sama menantu. Itu bagaimana Injil nyampe, termasuk ketika 7 bulan. Supaya Injil nyampe kepada mereka, harus itu pikiran kita sepenuhnya. Nggak ada lagi waktu untuk diri kita. Makanya Mazmur 73:25 itu apa? Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada kunyi di bumi. Harus itu. Jadi lakukan itu demi Injil. Jangan lakukan itu kalau sekedar takut manusia. Itu manusia jadi berhalang. Itu konteksnya. Jadi boleh nggak boleh? Bisa boleh, bisa nggak boleh. Boleh kalau lakukan itu supaya keluarga kalian tetap terang bagi keluarga itu, karena menjadi terang itu nggak instan. Kayak keluarga istri saya belasan tahun baru bertobat. Tapi saya mulai dari rangkaian kecil. Nah itu yang bisa jawab. Tuhan berkati. Lanjut yang lain. Waduh, kita senang saya banyak yang bertanya. Nah, Tante Kakak Mei, nanti baru Bapak Saat Silinggi. Selamat malam Pak Nisa. Ya. Ada. Yang saya mau tanyakan satu hal. Tadi Bapak katakan kan setan itu ada di dalam diri manusia, Ya. tidak di barang atau mungkin di binatang gitu ya. Yang mau saya tanyakan adalah di dalam ayat Matius 8 ayat 31 dan 32 Pak. Baca. Setan-setan itu meminta kepadanya, Ya. katanya jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Ya. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Ya. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalam air. Yang saya mau tanyakan, boleh tolong dijelaskan bagaimana bisa wajah hati ini bisa setan ini dilempar ke dalam babi Pak? Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Akhirnya babinya mati gak? Mati. Setannya di babi gak? Ya, keluar lagi dari babi. Itu hanya sementara, medium. Itu yang sedang medium. Dan gambaran itu juga menggambarkan kepada murid-muridnya nyawa manusia lebih mahal daripada babi. Babinya berapa ekor itu? 2000. Kalau hitung-hitung satu ekornya 50 kilogram, berarti berapa kilogram? 100.000. 1 kilo berapa duit? Jadi kalau kita nggak dapat persembahan, keluar ongkos demi jiwa, nggak usah kita pertemuan gitu. Saya dari dulu saya begitu. Kalau kalian ikutin 10 tahun, saya tetap berpikir sama istri saya sederhana. Karena jiwa lebih mahal. Nah itu, jadi sekali lagi hanya medium. Karena setelah itu mati babi, nggak di situ, nggak di babi dia. Pergilah. Itu ada untuk masing aja, sarana saja ya. Oke, terima kasih saya kira. Pak Saat dulu nanti ke Shalom. Shalom Pak Pendeta, saya Saat Singgalinggi. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, mungkin dibagi kita orang Batak, termasuk saya sendiri, menikah di beberapa marga tidak boleh ya Pak ya. Saya sudah mendapati kejadian bahwa saudara saya menikah dengan marga yang sama. Oke, Lalu sikap keluarga sangat frontal ya, dan tidak bisa menerima. iya, Sedangkan dia kakak saya ini bilang kan tidak dilarang di Alkitab. oke. Oke, itu yang pertama Pak. Yang kedua, ada kerinduan saya dari dulu pengen bertanya, apakah boleh Alkitab masuk dalam peti ketika keluarga kita meninggal? Soalnya itu sering terjadi Pak. Iya, Di barang-barang yang dia sayangi, Iya. bagian yang dia sukai, bahkan sampai sepatunya nggak ada gunanya dimasukin. iya.
Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan pertama, orang Kristen bukan soal boleh atau nggak boleh, soal membangun atau tidak membangun. Kalau dia menikah semarga, orang itu menunjukkan sama sekali nggak mengenal Kristus. Batu sandungan ya orang. Ya, jadi lebih baik kita korbankan apa yang menjadi keinginan kita demi Injil. Itulah sangkal diri dan iya. Ini penting sekali. Bahkan ada marga yang banyak itu apa namanya dia? Parna Pak. Parna. Itu jangan lakukan demi Injil. Contoh ya, sekali lagi ya. Sentrisnya Kristus. Perhatikan Bapak Ibu ya. Yesus mati bagi kita ketika kita jahat atau kita bagaimana kita seharusnya. Yang mana benar? Jahat. Dia berkorban. Ini penting sekali ya. Makanya Kristen itu, jikalau kau tidak mengasihi, kau tidak mengenal Allah. Kalau dia ikut, pokoknya kan nggak ada dalam Alkitab. Lu banyak lo nggak ada dalam Alkitab. Dan Alkitab nggak ada lempar nggak boleh lempar bus, nggak ada loh. Ya kan itu bahaya sekali kalau sekedar itu terlalu naif. Jadi dengan kata lain, kita harus lakukan kasih. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Maafkan saya ya, kalau saya punya istri, marganya nggak cocok dengan saya. Kalau Huta Barat itu nggak boleh sekarang. Sitio Pak. Sitio masih Laban kalau nggak salah. Ya, silakan. Saya juga nggak tahu sejarahnya. Kalau saya, ya jujur, kalau saya nggak menikah sama dia, masuk neraka nggak? Enggak. Ya udah, kenapa nggak kukorbankan itu? Yesus mengorbankan surga mulia. Bahkan ketika di kayu salib dia bilang apa? Eloi, Eloi, apa artinya? Dia sama Allah dari kekal, kamu dari kekal, nggak ada punya titik awal. Dari kekal nggak pernah putus hubungannya dengan Allah Bapa. Jadi putus gara-gara kita. Masa gara-gara kita senang sama seseorang kita nggak mau korbankan? Anak, berarti orang itu belum kenal Tuhan atau yang paling ringan masih bayi. Saran saya lebih baik kita korbankan itu demi Injil. Sekali lagi Injil, bukan takut manusia, demi Injil. Itu penting sekali. Yang kedua itu tradisi. Apalagi kita bicara fungsi. Ulangi, bicara apa? Fungsi. Mana lebih mahal, televisi atau keset? Televisi. Tapi mana orang yang waras? Di rumah dia satu televisi, 10 keset, 5 dipakai, 5 disimpan untuk mengganti kol kotor, atau 10 televisinya, 1 kesetnya. Yang normal mana? Ya satu aja dulu. Tapi mahal, aku 10 televisi ini mahal loh. Itu kan gangguan jiwa. Maksud saya, Alkitab itu berfungsi kan dalam kuburan? Kan enggak. Sepatu berfungsi kan enggak. Mendingan dikasih sama orang. Tapi ada orang-orang tertentu menunjukkan sayangnya sama yang meninggal, ditaruh barang kasih sepatu dan sebagainya. Itu humanis, itu emosi perasaan, sama sekali tidak kebenaran. Tahu nggak, saya beberapa kali diundang khotbah di Cina Daratan. Itu luar biasa. Semua orang ibadah di situ, kalau gereja resmi itu semua khotbahnya disortir. Kalau gereja resmi di Shanghai, di Guangzhou, di Beijing, di mana dan itu semuanya khotbah disortir. Kalau saya khotbah Yesus juru selamat-satunya, kalau nggak percaya Yesus binasa, tangkap. Saya harus khotbah begini, Yesus itu luar biasa baiknya, kayak pemerintah Cina, asajaranya. Atau pemerintah lebih tinggi, nggak boleh lebih rendah, tangkap. Nah, saya diundang gereja bawah tanah. Sekitar 8 jam, kadang-kadang 16 jam, kadang-kadang dari kota-kota besar tertentu. Sampai saya di pinggir hutan, nggak lama kemudian datang orang. Orang itu datang ke ibadah di pinggir hutan itu, nggak ada pengumuman, cuma doa di mana mau ibadah. Akhirnya mereka dituntun, ada yang jalan 3 hari, 4 hari baru nyampe. Itu luar biasa sekali. Dan mereka nyanyi, tepuk tangan nggak kena.
buka mulut nggak bunyi lip sync. Kalau mari kita berusaha, tapi gila sekali. Saya sampai nangis terus dengan mereka nyanyi. Lebih semangat daripada yang bersuara. Wah, senang sekali. Dan mereka dapat Alkitab rata-rata 1 lembar. Kadang-kadang dapat Kejadian 14. Dia berdoa, Tuhan, Kejadian 15 sebagian dapat aku, tolong Tuhan. Siapa yang perlu Kejadian 14 ini? Aku berada puluhan kali. Siapa? Dia pergi, dia berdoa, dia gulung, terus dia masuk ke tas belanja orang. Dan nanti orang dapat, dapat aku Kejadian 14, baru dapat 13. Begitu. Tinggi sekali kebergantungan mereka sama Tuhan. Kita dikasih kemahayaan. Ya, karena itu tradisi. Saya dulu, jujur ya, saya tahun 79 pembina pemuda gereja Jakarta Bogor. Tapi jahatnya ampun, jauh lebih jahat lagi. Makanya sakit jantung parah. 6 bulan 23 hari saya opname rumah sakit Cipto. 6 bulan 23 hari nggak bergerak. Jangankan duduk, miring karena badannya nggak bisa. Kepala kardio satu Profesor Soekarno katakan nggak ada harapan hidup. Napas saya satu-satu kayak ikan mas koki. Karena banyak dosanya. Karena banyak dosanya paling cocok sakit jantung. Supaya napasnya satu-satu. Supaya banyak minta maaf. Singgung nih Pak. Singgung nih Pak. Kalau jahat sakit bisu nggak bertobat kalau bisu. Tahu nggak? Karena saya nggak ada harapan, dikasih Alkitab. Kalau ada harapan nggak ada Alkitab. Itu tradisi dan itu jangan cepat-cepat salahkan orang tanpa introduksi, tanpa pengantar. Karena itu tradisi dianggap mereka rohani. Benar yang dikatakan Pak Sekali tadi di kuburan taruh, padahal hidupnya nggak pernah baca Alkitab. Iya. Oh iya, dikremasi juga. Iya, dimasukin juga. Sayang kali. Saya bayangkan, kalian tahu nggak? Kalau di Cina itu dapat satu Alkitab, kayak dapat satu rumah. Di sini ada Alkitab untuk nyimpan duit karena nggak pernah dibuka. Tolong kalau ada Alkitab di rumah kalian nggak kalian baca, geser aja ke orang lain. Kasian dia pengangguran nggak fungsi. Nah itu, jadi itu konteksnya Pak Sekali. Jadi itu tradisi. Tapi sekali lagi jangan selalu nggak boleh, itu dosa. Dan segera kita harus kasih. Makanya harus hikmat ya, tolong ya. Jangan selalu boleh atau boleh pendekatan kita kepada orang nggak percaya. Dengan kasih, ada introduksi. Kadang-kadang sampaikan hari ini belum berubah. Kadang-kadang sudah tahun kemudian baru berubah. Nah ini penting sekali, perlu kesabaran, ketahanan. Itu yang bisa saya jawab. Jadi kita meresponnya bagaimana Pak? Untuk yang pertama, apakah kita membuang keluarga kita? Tidak ditanggap, maksudnya tidak ditanggap. Apa kalian? Maksudnya tidak ditanggap di dalam keluarga. Yang kedua, kalau ada orang yang lebih tua daripada saya contohnya, memaksakan Alkitab harus masuk, apa yang harus saya lakukan? Pertama, sampaikan sesuatu, jangan harap hari itu dia berubah. Itu pertama. Kedua, sampaikan sesuatu dengan kasih. Yang pertama, contoh yang maafkan. Saya tidak excuse nih, saya tidak excuse. Kalau ada kalian nggak bagus mendidik anak, maafkan saya. Ada menikah nggak seiman, jangan musuhin. Kalian bertobat dan kalian dilatih terus. Kalau dia pindah agama, dekatin. Kalau dia pindah agama, terus kalian benci, jangan jauh. Ini penting. Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Makanya saya ulangi ya, kalau ada Kristen anti adat itu ngawur. Dekatin dong. Kalau kalian anggap dia gelap, ya terangin dong. Gak fair kalau kalian anti adat. Gak sesudah anti Kristus itu. Dan sekarang banyak ajaran-ajaran yang begitu, gak boleh. Nah, seperti tadi, kalau dia gitu, kita dekatin, kita pelan-pelan mengasihi dia. Jelaskan bahwa itu gak baik, batu sandungan. Termasuk ketika anda pelan-pelan, seolah-olah kita minta belajar. Saya kadang-kadang sama anak muda cuma saya seolah-olah belajar saya. Untuk apa Alkitab itu? Walaupun kita tahu untuk apa? Emang kenapa gitu? Kayak kita belajar. Kayak Yesus datang kepada perempuan Samaria. Pernah nggak kalian lihat dialognya? Itu luar biasa. Boleh nggak aku minta air? Itu mengerikan sekali tuh. Karena orang Yahudi nggak mau bersama perempuan Samaria kecuali prostitusi.
Kalau laki-laki minta tolong ngambil air, kayak bermakna dia, kayak berarti seolah-olah Prabowo bilang, boleh nggak aku makan di rumah kalian? Kan itu anak kita. Jadi harus begitu. Kepada orang berdosa, tetaplah kita kasih, rendah hati. Jangan, aku suci, kau jorok. Jangan begitu. Begitu bisa ya. Mengasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia karukan itu Yesus jadi bayi loh. Tuhan yang Maha Kuasa mau jadi bayi. Nah itu penting sekali. Itu yang bisa saya jawab ya. Oke, yang lain. Next. Ada 3. Ada lagi, silakan. Ya. Ya, salam Pak. Dalam atas kesempatannya saya Ibu Hawa, saya bertanya Pak yang pertama. Boleh nggak sih Siapa namanya? Ibu Hawa? Oh, Nia Halawa. Ya. Boleh tidak kalau kita membangun atau memperbaiki kuburan, apakah itu kuburan orang tua kita, Ya. keluarga, lainnya? Apa kata firman Tuhan tentang itu? Bolehkah atau tidak? Artinya membangunnya bukan sekedar tapi lebih besar itu. Ya, karena kebanyakan mau nias mau batak itu sama-sama pasti mewah, lebih gede. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pandangan Alkitab secara teologi tentang mahar? Ya, iya, sinamon. Yang lebih besar, yang lebih memberatkan salah satu pihak. Boleh tidak kita mengatakan atau tidak setuju ketika ada pernikahan penentuan mahar atau sinamon? Bertentangankah secara teologi firman Tuhan? Iya. Itu saja. Oke, makasih. Saya kira juga kontekstualisasi ya. Sekali lagi Bapak Ibu perlu kita menahan diri bahwa akhirnya dalam kekristenan itu bukan soal boleh atau tidak boleh, soal membangun atau tidak membangun. Kalau orang itu, contohlah ada keluarga saya, nggak perlu saya sebut namanya, nanti bocor ke dia kasihan juga gitu. Ini kalau pemburu kami, kalau ke rumah dia, langsung dia bilang, mau berapa lama di sini, Mak? Jangan lama-lama lah, ke rumah yang lain lah. Asal apa terus? Termasuk istrinya yang menjadi menantu opung ini. Gak repot sekali kalau mama di sini, gak repot sekali. Waktu hidup nggak diperhatikan. Waktu meninggal rasanya paling berjasa. Nah ini berarti dosa orang. Itu banyak. Ya, kalau begitu ini nganggur. Sebenarnya kebaikan itu waktu dia hidup dong, jangan waktu mati. Yang berikutnya, opung saya itu dikuburkan di satu desa yang sederhana. Desa itu rumahnya reot-reot. Kuburan opung kami bisa buat rumah 10 rumah. Itu namanya nggak memberikan pelajaran bagus. Sehingga desa itu masuk listrik karena kuburannya masuk listrik. Tahu saya takut gelap nggak ini mayat ini. Nah, itu batu sandungan. Masa tujuannya kepada yang mati? Ini kita perlu. Kampung itu berterima kasih ke kuburan karena gara-gara kuburan itu masuk di sini. Ironi loh. Nah, jadi saya katakan itu nggak baik. Termasuk makan saya tugu marga. Banyak tugu itu miliar-miliar. Tapi banyak juga marga mereka yang nggak sekolah karena ada biaya. Ini tipuan iblis supaya arahnya kepada yang nggak berfungsi. Mayat itu nggak berfungsi, bahkan jadi kesombongan. Nah itu intinya. Jadi kalau orang yang nggak percaya nggak bisa kita jelaskan, nggak nyambung, karena nggak ada roh kehidupan dalam diri dia. Tapi bagi kita orang percaya jangan lagi lakukan itu. Kita jangan lakukan. Malah saya katakan, tapi saran saya Bapak Ibu, jangan juga kita sembarangan, nanti
mayat aku pilih buang aja ke sampah, jangan begitu juga. Itu kan baik juga lah. Buang aja ke laut nggak baik juga. Kita juga menghargai rasa hormat anak kita ketika kita mati, tapi jangan berlebihan. Ada keluarga orang Tionghoa punya kuburan di Rawa Kucing. Nah, itu dekat Kampung Frustasi Tanah Layan. Di situ kuburan, terus kemudian akhirnya ketemu karena itu kuburan dari abad 1837 di orang Tionghoa. Dan melalui kuburan itu akhirnya ketemu adiknya. Jadi bisa sarana itu. Jadi ketemu karena kuping-kuping, oh kuburan di sini. Ketemu. Udah sekian tahun dari nenek sama nenek ketemu. Bisa sarana begitu. Jadi ketemu untuk mengurut mana keluarga bisa. Kalau itu nggak ada masalah. Tapi saran saya jangan terlalu banyak dana berlebihan menyolok untuk kuburan. Untuk apa? Apalagi kalian pelit ketika seorang kalian sakit nggak kalian dana, tapi kalau kuburan banyak itu kan bersalah. Sekali lagi fungsi dan kasih itu dia intinya. Yang kedua tadi apa ya? Mahar itu lagi budaya ya. Itu lebih banyak filosofi kesombongan. Ya, anakku dokter ya dan luar dia. Oh gitu. Maharnya 10 juta 5 juta. Itu sadam mau bahasa Jerman nih. Itu kesombongan. Ya, apakah jamin mahar itu membuat rumah tangga itu bahagia? Enggak. Itu memang kesombongan. Maafkan saya, tradisi yang salah lagi. Mana lebih banyak orang tua mencari menantu yang baik atau membereskan anaknya sebaik-baiknya? Mana yang benar? Cari menantu yang baik, itu jahat orang seperti itu. Kalau anak kau suka melawan kau cari menantu yang baik, menderita anak orang sama anak kau. Saya ulangi, orang tua, bereskan anak kau sebaik-baiknya. Otomatis akan Tuhan kirim nanti yang baik sama anak kau. Jangan cari menantu yang baik. Kalau anak kau pelitnya uji jari, menikah sama menderita anak orang. Kalau saya salah satu dalam konseling pranikah, kalau kau lawan mamamu jangan menikah. Kalau ada anak laki-laki lawan mama, jangan dia menikah. Saya bilang apa? Setelah darah Yesus tercurah untuk kau, darah mama kau keluar untuk mengajar kau bukan dari pohon kau. Kalau mama kau udah berkorban begitu kau lawan, anak orang yang belum pernah berkorban jadi pergedel. Kejahatan kalian itu. Kalau kalian fokus cari menantu yang baik, jujur ya. Kalau saya siapkan mur baut untuk BMW, pasti itu bagus sekali. Saya pasang nanti kemana? Ke BMW. Karena yang bagus ini pasti ke tempat yang bagus. Tapi kalau siapkan mur baut untuk BMO, terus ini tegas. Saya pasang kemana? Ya ke BMO. Anak bandel suka buka situs porno, malas belajar, cari menantu yang baik. Jahat kali orang seperti ini. Yang jahat ya saya. Bertobat kalian. Bereskan anak kalian sebaik-baiknya, sopan, ramah, rajin baca kitab. Saya dalam hati saya Pak, siapa anak orang menikah sama anak saya pasti aman. Itu yang benar. Jangan dibalik. Nyambung gak sih? Nyambung. Iya. Kau yang gue maksud. Cari menantu yang baik, fair sekali. Itu, tau gak? Itu anak bupati cantik lagi. Anak kau gimana? Ya, jadi mahar-mahar itu lagi kesombongan. Yang paling penting kita siapkan anak kita sampai banyak. Jangan lupa, perkawinan itu inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Jadi apapun terbalik pun bumi ini, jangan pernah fasilitasi perceraian. Itu susah, apapun alasan. Makanya harus dasarnya bagus. Bereskan anak kita sebaik-baiknya. Menikah itu bukan karena usia, menikah itu karena waktunya Tuhan. Ini penting sekali dan ini harus dipersiapkan. Makanya gereja itu harus bicara pengajaran berkualitas,
Kalau jumlah kalian 1.000, 2.000, apalagi 10.000, percayalah itu menyakiti hati Tuhan. Percaya. Yesus mampu kok memuridkan 200.000 orang, tapi dia memuridkan 12. Itu pun gugur 1. Murid 12 gugur 1. Coba bayangkan, kalau muridnya 24, berapa yang gugur? Matematika dangkal 13. Karena fokusnya 11. Ya Tuhan Tuhan. Matematika dangkal 13. Karena 11 ini bisa jadi dalam waktu dulu itu. Tuhan ampunlah mereka ini. Susah aja orang ini. 13. Karena dengan 3,5 tahun dia memuridkan cuma 11 yang bisa. Nah, saya saat ini 46 lebih daripada 3,5 tahun. Jadi beberapa ada yang saya muridkan dari dulu, terus jadi pendeta saya muridkan terus. Yang penting kualitas. Dimuridkan, bertobat, lahir baru, dimuridkan, didewasakan, diutus. Gak usah cepat-cepat. Nah, ini penting ya. Jadi ini penting sekali. Jadi sekali lagi mahal itu kesombongan. Lanjut. Oh iya. Shalom. Kita kan Pak tahu ya. Nama saya Maria Manurung. Nama? Maria Manurung. Ya. Kita tahu kan di Injil dikatakan dilarang ya makan darah. Nah, tapi di suatu tempat, contoh di suatu acara tidak ada makanan yang non darah dicampur suka daging. Apakah kita demi seperti tadi Bapak bilang menjembatani harus kita ikuti mereka, sementara kita sudah tahu kebenaran? Haruskah kita mengasingkan diri atau bagaimana Pak? Gitu. Karena kita kan nggak mungkin mengorbankan iman kita udah tahu itu salah. Gitu. Terima kasih. Ini maafkan saya Bapak Ibu. Makan darah nggak dosa. Yang masuk itu nggak haram. Yang keluar dari mulut itu haram. Maafkan saya, orang Kristen yang melarang makan darah nggak konsisten. Jujur dong, sehebat-hebatnya daging dikeluarkan darahnya, daging tetap mengandung darah gak? Kalau kalian konsisten nggak makan darah, jangan makan daging. Semua daging mengandung darah. Semua daging mengandung darah. Mendingan kalian vegetarian murni. Kalau nggak mau makan darah, sebenarnya darah itu nggak haram. Tapi jujur, saya nggak bisa makan saksang ada darahnya. Karena baunya bukan soal haram. Konteksnya itu budaya Yahudi, bukan kebenaran. Itu budaya. Makanya saya balik lagi. Orang Kristen melarang makan darah itu makan daging nggak? Daging semuanya ada darahnya. Nggak ada daging tanpa darah. Dikuras bagaimanapun semua daging ada darah. Entah 0,9% tetap ada darah. Jadi nggak apa. Tapi memang kalau kalian kebanyakan makan marus, tahu marus ya, darah yang dibutuhkan memang kurang sehat. Nggak sehat kalian makan daging berlebihan, sayur berlebihan, ada yang tertentu juga bisa asam urat misalnya. Tapi kalau sekedar nggak ada masalah. Jadi saya ingatkan kalian, maafkan saya sekali tadi sudah saya bukakan. Kalau kalian beda pendapat dengan saya nggak ada masalah. Tapi saya peringatkan kalian, tidak ada Alkitab secara substansif bahwa yang kita makan itu bisa haram. Makanya ketika Petrus melawan makan daging babi, itu babi juga haram. Diturunkan dari dalam penglihatan, itu daging-daging semua itu. Itu proses apa? Dalam konteks orang Yahudi jadi Kristen, membatalkan sunat itu gak gampang. Dalam konteks budaya Yahudi, dia agama Yahudi, budaya Yahudi kuat, jadi Kristen makan babi itu gak gampang. Sampai detik ini ada cukup banyak orang Yahudi Kristen gak mau makan babi. Tapi mereka mengerti karena itu latar belakang. Dalam konteks kalian nggak mau makan darah, nggak ada masalah, lakukan aja itu. Tapi salah kalian kalau bilang kalau orang makan darah itu pasti dosa, itu salah. Itu konteksnya. Jadi salah kalau orang bilang makan darah itu haram. Itu tradisi Yahudi. Jadi pelan-pelan kita, termasuk itu juga nggak gampang ya. Baptis Islam atau percik. Secara aspek empiris
paling enak bagi Islam. Empiris, bukan kebenaran. Karena dikuburkan sama Kristus kan tenggelam, dibangkitkan. Tetapi substansinya bukan bicara, karena itu bisa dilihat. Apa yang terlihat itu nggak kekal, yang nggak kelihatan yang kekal. Makna di balik itu yang paling dalam, yaitu baptisan roh, baptisan api. Bertobat lahir baru, saya anak Allah, itu nggak bicara daging dan darah, itu rohani. Yang kedua baptisan api, orang Kristen harus paling banyak mengalami kesulitan supaya ada proses dibakar oleh kesulitan. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, aku makin kurang sampai tenggelam akunya. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi, dan itu baptisan api. Jadi bukan harafiahnya. Jadi saya katakan dengan berani, Bapak Ibu, kalau kalian ada kesempatan baptis selama. Tapi kalau nggak memungkinkan, jangan kalian salahkan orang nggak baptis selama. Kalau kalian makan daging silakan. Kalau kalian nggak mau makan daging silakan. Kalau kalian mau makan darah silakan. Kalau nggak silakan. Jadi jangan kita pakai patokan lagi. Itu orang merdeka dan Tuhan, tapi jangan salah gunakan kemerdekaan. Itu yang saya jelaskan buat kalian. Ada lagi? Baik, saya Ita. Oh. Ya. Saya menyambung pertanyaan dari Ibu pertama. Ibu Ita Nainggolan. Saya Ita. Yang Bapak pernah khotbah di Oh. ulang tahun KKR. Oh, ya. Ya, jadi menyambung pertanyaannya adalah kan kadang-kala pada waktu Ibu Losi atau apapun itu mereka kan menyampaikan kata-kata doa yang kadang-kala Ya benar. bukan berkata dari Tuhan. Ya benar. Yang saya ingin pastikan atau mungkin akan lebih baik dijelaskan praktisnya bagaimana sikap kita. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi semua keterangan tentang adat, kita tahu itu baik dan kita dapat pencerahan. Namun pada saat di adat, kadang-kadang kapasitas kita belum penentu. Gimana? Kapasitas kita belum penentu untuk mengatakan Oke. ini ya baiknya gini. Iya. Nah, sikap kita sendiri bagaimana? Apakah kita akan bersikap ya sudahlah, ya saya sudah kasih tahu. Kalau mereka tidak mau ya saya bilang seperti tadi kata Bapak Guru, Iya. tak perlu kita paksakan. Apakah itu menjadi konklusinya? Itu aja. Yang pertama, jangan lupa Tuhan melihat hati. Yaitu kalau kita dalam diri kita, roh Allah ada dalam diri kita, hati kita segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Allah dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun. Kutuk-kutuk orang pun gak mampu sama kita. Termasuk berkat kata-kata yang apa dari pemain judi atau cara dia kata gak bisa, gak kena kita. Itu pertama. Yang kedua, acara adat-adat kita sampaikan karena kehadiran kita di situ tidak menjadi akhir. Itu koma, akan berkelanjutan dengan kemudian. Injil itu nggak segampang itu. Makanya Yesus ketika di bait Allah, ahli Taurat Farisi mengajarkan yang salah, tetapi Yesus hadir di situ. Tapi untuk jangka panjang akhirnya berdampak. Kegagalan kita hadir di situ langsung berdampak, nggak salah. Tapi jangan sampai kita menghindar dari, kalau ada waktu ya. Tapi kalau misalnya, sorry ya saya nggak ke gereja karena ada, itu salah. Harus ke gereja kalian dulu, harus mendahulukan kerajaan Allah dulu, kan itu pentingnya. Tetapi jangan kalian kecewa kalau saat itu kalian hadir belum ada perubahan. Salah satu yang paling berat hamba Tuhan, tahu nggak kalian? Yeremia. Hadir dalam budaya Yahudi yang paling merosot akhlaknya. Sampai mati, gak ada satu orang pun bertobat. Bayangkan, Yeremia itu yang menulis kitab ratapan. Itulah Yeremia Nabi yang menangis. Nangis sampai mati, satu orang pun gak bertobat. Begitu dia mati, baru terjadi kebun rohani luar biasa. Jadi jangan, saya melayani begini sama kalian, saya tak berharap sekarang kalian berubah. Bisa saya setelah mati saya baru kalian berubah. Kan Tuhan yang punya kalian dengan saya. Jadi itu yang mau saya. Dimanapun kita berada, kita berfungsi garam dan terang. Apakah hari itu mereka berubah atau tidak berubah? Minimal kita doakan, kita hadir. Minimal mereka tahu
Kita nggak anti adat. Sehingga ketika kita keluarga tulang saya, keluarga yang lain benci sama saya karena saya nggak jadi ikut adat, karena saya bilang boleh nggak saya perkeluarga Tionghoa? Enggak. Mereka nggak suka. Tapi ketika mereka sakit saya datang. Lama-lama memang benar pernikahan tonton. Lama-lama mereka mengatakan, tapi itu nggak sepenuhnya. Itu panjang dan banyak harga yang harus dibayar. Begitu kalau mereka tidak. Lanjut tadi siapa? Sorry, nanti ya, sabar ya. Belanda masih jauh. Siapa? Ya. Perkenalkan nama saya Lovieti. Love. Oke. Oke, lanjut pertanyaannya. Saya mau tanya mengenai tradisi penghapusan dosa yang dilakukan oleh agama kita juga, Kristen Katolik terutama. Bagaimana itu konsep seperti itu secara alkitabiah, dan jika ada sahabat atau keluarga kita yang masih melakukan tradisi indulgensi atau pengakuan dosa kepada imam-imam, mungkin baiknya bagaimana cara kita menegur atau bersikap seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Oh, ini perlu hikmah. Yang pasti orang bertobat lahir baru perlu tuntunan. Ya, karena dia nggak ngerti. Dan banyak agama akhirnya itu jadi tradisi. Padahal jujur ya, maafkan saya. Orang kalau mengaku dosa tidak dalam pengertian yang sebenarnya, dan tidak kita tuntut untuk memaknai salib Kristus, dan yang ini kuncinya, hancur hati. Jujur aja ya, saya nggak gampang menuntut orang bertobat lahir baru. Proses. Kalau dia hancur hati, kita tuntut. Nggak boleh, kita nggak ada waktu. Tapi kalau ini, jujur gini ya, suatu kali ada orang datang ke rumah saya, bintang 1, Brigjen, kebetulan orang Batak, di tahun-tahun 90-an awal. Dia ketok rumah saya keluar, apa dia bilang? Mana pendeta Rutan Tebari? Oh saya. Oh Anda pendeta Rutan? Iya. Mana kita lebih tua? Ibu saya. Maksudnya apa nih? Loh, ada apa? Ada apa Pak? Langsung dia masuk kamar, silakan masuk. Dia masuk, dia goyang-goyang kaki. Tolong layani istri saya. Ada apa Pak? Saya sudah minta maaf, saya berzina. Masih ngomel-ngomel dia, mau saya tampar dia. Saya sudah minta maaf, saya berzina. Ngomel mau saya tampar dia. Ini minta maaf dia. Ini penting ini. Kalau kalian minta ampun tanpa nangis, saya curiga sama kalian. Mana kalian lebih sedih? Hilang handphone atau berbohong? Bohong lah. Rohani. Kayaknya berhasil. Poros sekali. Tapi jujur, umumnya kita lebih sedih hilang handphone lah. Kadang-kadang kita berbohong, kalau nggak ketahuan malah belega kita. Ya ini saya, supaya kalian tahu ya, Yesus mati di kayu salib bukan karena banyaknya orang berdosa, bukan banyak. Sendiri pun kalian berdunia, istilahnya, sendiri pun kalian berdunia, kalian berdosa, kalian pasti ke neraka. Yesus pun mati untuk kalian. Makanya jangan gampang-gampang menuntut orang berbuat dosa. Contoh ya, kalau ada orang mendengar saya KKR, kayak di Manado, di mana, saya bilang, tim mana kalian udah persiapan? Konselor udah kalian siapkan. Ada waktu saya KKR di Senayan, orang konseling, pacarnya nunggu, cepet dong. Oh gini ya, Pak berdoa, terima tulis ya. Pacarnya dia mau pulang. Lihat biar kau jadi konselor. Setelah khotbah ditantang mereka hancur hati, kuncinya di konselor. Kalau kalian nggak menyediakan waktu, nggak ada hati kasih, jangan jadi konselor. Kasihan orang itu.
waktu udah malam ya kita beraja ya, terima terus. Kau percaya? Susah kalau gitu. Akhirnya gara-gara kebodohan kita gitu. Nah ini maksud saya, rata-rata di gereja jadi tradisi minta ampun dosa. Itu juga nggak benar, nggak sehat. Itu bahaya. Dan rata-rata sekarang Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3, orang ke gereja sebenarnya nggak beribadah kepada Tuhan, sekedar tradisi. Contoh itu yang saya bilang, ada worship leaders menyembah gemetar-gemetar, tapi pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Kalau nggak ada perubahan kelakuan kalian nggak sedang beribadah. Setiap firman Tuhan bermanfaat, ada 4. Pertama, mengajar. Kedua apa? Menyatakan kesalahan. Ketiga apa? Memperbaiki kelakuan. Yang keempat apa? Mendidik dalam kebenaran. Kalau saya lagi pas nggak khotbah, saya dengar firman, langsung saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Kau Tuhanku. Engkau menyampaikan apa ini, menyampaikan firman, tegurlah saya. Harus itu. Tapi banyak sekali ke gereja apa? Bukan untuk ditegur. Datang ke gereja yang sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak. Itu gunung kami lama-lama. Nggak gereja itu. Hantar pasar loh. Ke gereja itu bukan menerima. Ke gereja itu berkorban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ucapnya apa? Soal berkenan kepada Allah bukan berkenan pada saya. Sakit sembuh itu berkenan pada manusia, bukan berkenan pada Allah. Yang gak punya anak dapat anak itu berkenan pada manusia. Itu bukan ibadah sejati, itu ibadah palsu tanpa disadari. Ini. Makanya akhirat Tuhan berkata di 2 hari banyak yang dipanggil. Itu kira-kira bobotnya digertakan atau pasti digenapi? Gemetar apa percaya itu? Karena itu pasti digenapi. Sedih rasanya kalau ada di antara Anda menggenapi yang banyak akhirnya. Kalau setiap kita, siapapun termasuk saya, asal dengan firman, selalu bilang, tegur saya Tuhan. Karena firman bermanfaat untuk itu. Tapi seringkali firman itu apa? Firman itu dahsyat, sakit sembuh. Bukan ke situ firman. Firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Itu. Jangan pakai untuk kesembuhan. Walaupun bisa sembuh, tapi bukan itu fokusnya. 4 ini fokusnya. Jadi akhirnya banyak ibadah-ibadah itu jadi tradisi. Sekarang aku belum minta ampun dosa, tapi gak hancur hati. Maafkan saya ya, kalau kalian lebih sedih sakit kanker, vonis dokter sakit kanker daripada vonis Tuhan kau berdosa, kalian sulit minta ampun. Banyak orang lebih nangis ya, Bu, setelah diteliti di biopsi, ibu kanker ganas stadium akhir, nangis sulit tidur. Bu, ibu melawan orang tua. Dia mau apa? Enggak lah. Kan susah. Mau bertobat ini susah. Makanya sering-sering sakit supaya hancur hati kalian. Ini repot ininya. Maka maafkan saya ya, kalau kalian berdosa, tidak perlu kalian diam dulu. Kalau saya marah sama istri, kita perlu marah saya diam dulu. Kadang-kadang saya nyanyi, kadang-kadang nggak selalu. Di depan mata, harus nangis saya. Tuhan ampun, aku tadi kasar. Jangan sampai nggak keluar air mata. Kalau sampai nangis kita minta ampun, percaya kalian, kita sulit lagi ulangi itu dah. Karena udah nangis kita. Tapi kalau Tuhan ampun ya, ulangi itu pasti dia kita mau minta ampun. Jadi minta ampun itu luar biasa. Diampuni lebih luar biasa lagi. Kalau kita benar-benar kejadian itu, nggak mungkin kita ulangi lagi. Itu intinya. Jadi bisa tradisi nanti. Nyambung. Mengenai konsep api kebencian yang ada juga di tradisi. Iya, sebenarnya itu sekali lagi orang bertobat disucikan waktu hidup, waktu mati nggak ada lagi waktunya. Itu kira-kira. Ya, setelah mati nggak ada lagi. Ada ruang tunggu, itu tradisi. Iya. Satu lagi ya. Satu lagi. Silakan. Ini ada 2. Dari tadi dia nggak tahu. Baca kotak-kotaknya. Kotakin badinya lama. Oke. Saya Rani, Bapak Maribuan. Saya mau tanya tentang untuk cara hidup. Oke. Misalkan nih ada case cara hidup, tapi setelah cara hidup seseorang ini dia lagi berubah, dia bertobat, kemudian ketemu dengan seseorang juga yang sama-sama sudah lahir baru, terus mereka sepakat untuk membangun
pernikahan baru untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kan sempat ya dibahas tujuannya apa gitu, membangun untuk kemuliaan Tuhan atau apa gitu kan. Dan untuk dari rohani kan juga dilihat dari kelakuannya gitu. Nah, bagaimana untuk pendeta yang memberkati pernikahan kedua ini, karena yang dua ini sudah lahir baru dan mau untuk pernikahan yang untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana tanggapan Bapak Pendeta tentang pernikahan kedua ini? Pertama, sebelumnya mereka sudah menikah. Sudah. Diberkati atau enggak? Iya, diberkati. Yang pertama diberkati. Berarti nggak boleh lagi. Berarti kan? Meskipun konteksnya untuk membangun Meskipun itu nggak membangun, itu perasaan. Sekarang ya, perhatikan. Ada suami istri menikah. Saya gunakan ayat apa yang dipertemukan oleh Allah. Siapa yang dipertemukan? Mereka. Dipertemukan Allah, nggak boleh cerai dengan manusia. Terus mereka cerai. Boleh nggak ayat itu saya gunakan dia untuk perempuan lain? Apa yang nggak boleh dong, yang dipertemukan Allah mereka. Nggak boleh dua kali. Kecuali dia tadi menikah dalam agama lain. Belum ada ayat itu sama dia. Itu beda agama. Itu pun masih diarahkan. Misalnya kau menikah dengan beda agama, terus akhirnya bertobat. Yang berrohani jangan mencari yang nggak beriman. Itu masih itu proses panjang lagi. Kecuali yang nggak beriman ini, kau jadi Kristen, kita cerai. Kalau dia aktif menceraikan, nggak ada salah. Walaupun kau bilang, untung gue cerai yang mana. Kalau ada untung itu ada udah dibalik bakwan. Berarti kau memang udah punya contoh lain. Nah itu kan tulus tuh. Dan Tuhan lihat hati. Ya. Jadi kalau sudah diberkati, nggak boleh menikah. Tokoh masyarakat Indonesia saya keraskan Tuhan. Karena orang yang sudah diberkati cerai hidup, menikah lagi itu berzina. Itu berzina. Nggak boleh. Walaupun itu dalam konteks pelayanan, dua orang yang pelayanan. Itu emosi. Itu perasaan dia. Kalau sesuatu yang berlanggar firman Tuhan, terus dia pakai istilah melayani, itu manipulatif. Sudah pasti, bukan mungkin. Mati dulu istrinya atau suaminya, baru dikatakan ya. Sekarang itu ya, contoh ya. Mereka cerai. Ada calon dia. Kalau Tuhan mengendaki, jujur ya, kalau Tuhan mengendaki dia menikah sama orang itu, gampang nggak Tuhan mematikan yang ini? Kalau belum mati, ya belum bisa. Gampang kok Tuhan kalau memang. Kalau nggak, berarti belum Tuhan kendaki. Yang penting aku mau melayani, itu berarti manipulatif. Meskipun udah cerai hidup terus meninggal, itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kan udah mati. Udah mati dia. Walaupun dia nggak boleh aktif kalau dia mati, tolong dia nanti dia belum mati. Jadi jangan mengatasnamakan Jangan kemuliaan Tuhan, ya. Itu bukan kemuliaan nama Tuhan, tapi kemauan diri sendiri. Sebenarnya. Itu mas rapi dengan kerohanian. Iya. Oke. Itu bahaya. Baik. Kita tutup ya, karena sudah jam 9. Satu lagi ya. Nanti dia pulang nggak bisa tidur lagi. Terakhir ya. Selamat malam Pak, saya dari Tagalog. Terus saya mau menanyakan masalah Gue kali. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Jadi mau nanya gini Pak, kan yang pertama kali masuk ke masuk ke Indonesia kan agama Katolik, kan? Terus sedangkan kata Tuhan itu kita tidak boleh menyembah Allah lain, ya kan? Sedangkan di konsep yang satu menyembah yang lain dan yang satu jadi kita bagi dua, satu Kristen Katolik, satu Kristen biasa. Ya. Biasa. Sedangkan kata Tuhan kan tidak ada Allah lain selain aku, katanya. Itu yang pertama, saya mau tanya. Terus yang kedua, kenapa pastor dan Katolik itu dilarang untuk menikah, sedangkan ada tertulis di Alkitab tidak boleh seorang diri di dunia seperti itu sih Pak.
Terus yang ketiga nih, maaf. Banyak. Orang yang ketiga ini kan kalau kita kan kalau mau nanya nih, kalau misalnya di satu sisi kan kita harus dikubur dan di sisi lain ada juga orang yang kayak di kremasi. Itu sebenarnya kayak gimana sih Pak? Kasih ya Pak. Ya. Jadi tolong mati jangan lagi terima. Pertama, maafkan saya Bapak Ibu ya. Di hadapan Tuhan gak ada Katolik, gak ada Protestan, gak ada karismatik, gak ada. Orang gereja termasuk dunia ini dibagi dua. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, orang dengan firman dan tidak melakukannya. Yang mendengarkan firman melakukannya seperti mendirikan rumah di atas batu. Yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, mendirikan rumah di atas pasir. Tahu artinya? Pasir itu instan, batu itu proses. Makanya orang Kristen jangan terfokus pada instan. Jawab, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Ketika Instan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? ketika Makanya itu jangan jadi patokan. Itu mujizat Tuhan terendah. Karena nggak ada unsur kekekalannya. Ini penting ya. Kalau orang sakit kanker umurnya 3 bulan lagi, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Perlu tahunan atau seketika? Oleh virus sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Bukan batal, itu. Makanya setiap orang sakit sembuh bilang, puji Tuhan kau sembuh, tapi jangan lupa kau tetap mati lagi. Kasih tahu. Jangan orang Kristen. Dia sebenarnya sadar. Banyak gereja-gereja menekannya ke semua doang. Sehingga ada itu, loh kok gitu Pak Pendeta Ridwan? Bukan kok gitu, memang gitu. Jadi gimana? Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi buruk kepada engkau. Karena gereja lebih banyak kesembuhan daripada pertobatan. Rusak. Yesus perlu tahunan atau seketika mau laut terbelah? Udah lewat orang Israel tetap terbelah atau gabung lagi? Itu instan. Makanya gereja-gereja yang terlalu menekankan mujizat itu binasa kan? Instan. Ada nggak perintah Tuhan menjadi pelaku firman? Hai istri, tunduklah pada suami. Untuk menjadi tunduk pada suami seketika atau tahunan? Proses. Tumben jujur kan ya. Dengar baik-baik. Kalau kalian lebih kagum lihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, mental dukun kalian belum tuntas. Masa Kristen ini? Akhirnya orang Kristen banyak ditipu. Lebih kagum lumpuh berjalan daripada baca kitab tiap hari. Lebih kagum mayat bangkit daripada tunduk pada suami sama-sama istri. Rusak Kristen. Itu dibagi dua. Berikutnya makin aneh lagi apa? Orang benar nggak mungkin sakit kanker, itu rusak lagi. Orang benar nggak kena COVID-19, itu sesat. Orang rumah dibangun di atas batu, di atas pasir, sama nggak masalahnya? Datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah badai menghantam rumah itu. Yang satu nggak rubuh, yang satu rubuh. Artinya masalah orang benar dengan orang nggak benar sama. Makanya jangan sesat kalian. Jangan suka dengan khotbah-khotbah. Orang benar nggak mungkin mati dibunuh. Itu sesat. Yesus dibunuh nggak? 11 muridnya 10 dibunuh. Kalau kalian benar-benar ikut dengan benar, kemungkinan dibunuh malah. Supaya ada tingkat kesulitan yang paling tinggi menguji kita taat atau setia. Makanya saya bilang kalau boleh Tuhan, walaupun saya nggak bisa ngatur Tuhan, kalau boleh Tuhan, jangan saya meninggal karena serangan jantung. Kalau boleh. Kalau boleh Tuhan, jangan saya meninggal karena penyakit. Kalau boleh Tuhan. Percayakan saya meninggal ketika saya khotbah diserbu terus dibacokin saya. Kalau boleh. Supaya tingkat kesulitan yang paling tinggi tetap aku berkata Tuhan ampunilah mereka, berkati mereka. Itu kan enak sekali kalau bisa. Kan itu enak sekali. Tingkat kesulitan yang tinggi tetap aku berfungsi memberkati mereka. Saya lihat Stefanus itu indah sekali. Cuman gak bisa paksa Tuhan. Tapi bisa kalian dukung doa supaya itu terjadi pada saya. Kan itu boleh. Nah ini paling indah kalau supaya kita makin mengerti bahwa Kristen itu masalahnya sama. Di luar Yesus ada nggak istrinya cerewet? Dalam Yesus ada nggak? Lagi kayak saya dia ada. Tapi masalah suaminya ruwet atau enggak?
kemungkinan istri saya lebih cerai dari perempuan sini kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari kotoran. Tapi saya tak berhubung. Bagaimana bertobat jadi pelaku firman? Protestan ada masuk neraka enggak? Katolik ada masuk neraka enggak? Karismatik ada enggak? Ya ada. Jadi jangan istilah-istilah itu jadi menyempitkan pemahaman kita.